Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dan anak terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan kebaktian rumah tangga di dalam pekan keluarga menyongsong HUT Gereja Kristen Pasundan yang ke-87, bagi kita yang sudah mengawali secara mandiri dalam pujian, dalam doa pembuka, doa persiapan Alkitab, dan bahkan membaca Alkitab. Kesempatan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai buku Pekan Keluarga halaman 89 dengan tema Musa mendidik anak-anak. Didasari dalam Ulangan pasal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Dan bagi kita yang sudah mempersiapkan secara mandiri tadi, kita akan merenungkan firman Tuhan secara khusus di ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Demikian Ulangan pasal 31 ayat 13 yang menjadi perenungan yang kita memiliki tema Musa mendidik anak-anak. Dalam buku Pekan Keluarga halaman 89 ada istilah yang mungkin sudah pernah kita dengar. Istilah itu berkata anak-anak adalah sumber daya gereja di masa depan. Anak-anak sumber daya gereja di masa depan. Nah, ungkapan ini atau anak-anak dalam masa depan gereja itu benar tentu, baik secara tradisional ataupun yang berpikir secara modern atau progresif, di mana anak-anak secara harafiah dididik, persiapkan di masa depan bagi gereja, bagi masyarakat, untuk kemudian memperkenalkan identitasnya, untuk kemudian memperkenalkan iman atas Tuhan yang maha baik itu, yang sudah mereka, baik anak-anak alami ataupun anak-anak mengalaminya bersama orang tua dan keluarga. Khususnya dalam Ulangan pasal 31, dan tadi kita membaca mendengarkan di ayat ke-13, diajak untuk kemudian memperdengarkan, diajak untuk kemudian anak-anak dari apa yang sudah kita dengar, yang ceritakan itu kepada mereka, mereka belajar. Lalu dalam Ulangan pasal 31 ayat ke-13 ini, kata mendengar dalam bahasa Ibraninya ialah ismau. Ismau secara Ibrani, secara International Version will listen. Itu berbicara mendengar secara intelektual. Mengapa secara intelektual? Mereka anak-anak dalam Ibrani, bahasa Ibraninya Ismau itu, atau dalam Ulangan pasal 31 ayat 13, ternyata Bapak Ibu sekalian dan terkasih, pada saat itu Musa memperdengarkan atau mengajarkan kepada anak-anak orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel yang sedang keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, dari tanah Mesir menuju tanah Israel. Apa sih yang diajarkan? Apa sih yang didengar anak-anak itu? Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, Musa memberikan perintah atau pengajaran Allah itu sebanyak 613 pengajaran ini atau perintah Allah itu ada di dalam 5 kitab Musa, yakni kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan,
5 kitab ini Musa pernah dan tercatat mengajarkan, Musa pernah menyerukan apa yang menjadi perintah Allah sebanyak total 613 perintah Allah untuk didengar oleh anak-anak. 613 apa enggak kebanyakan itu misalkan. Ternyata fokus Musa dalam 5 kitab itu, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, tidak saja kepada orang dewasa, tidak saja kepada anak-anak. Jadi 613 itu semua kategori usia mendengar dan belajar perintah Allah itu. Nah, perintah Allah itu sebanyak 613 tidak hanya dari perintah Musa, juga ada perintah dari para rabi atau para guru-guru atau para pengajar pada saat itu. Kira-kira sebanyak 365 yang negatif. Ada 365 pengajaran hal-hal yang negatif. Misalnya, jangan menyembah Allah lain, misalkan seperti hukum Taurat, sebanyak 365. Dan ada sebanyak 248 yang positif, misalkan menjaga kekudusan, misalkan seperti itu. Ini didengarkan kepada anak-anak, ini diajarkan kepada anak-anak. Tadi Ismau itu, atau bahasa Ibraninya Ismau, anak-anak mendengar. Untuk apa mereka mendengar? Untuk kemudian belajar. Belajarnya seperti apa? Kalau kita lihat lagi dalam Ulangan pasal 31 ayat 13, selain kata mendengar dan juga ada kata belajar. Dalam bahasa Ibraninya ialah wilmadu. Wilmadu atau dalam bahasa International Version-nya adalah and learn. And learn ini berbicara pengalaman, berbicara mendengar. Jadi wilmadu itu bahasa Ibraninya mereka mendengar dan mereka juga melihat pengajaran dari para orang tua, dari para pengajar dalam hal di kegiatan keagamaan atau tradisi Yahudi pada saat itu, ketika baik keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, atau kemudian hingga perjanjian baru, dan bahkan kita pada saat ini pun. Nah, mengapa khususnya kita kembali ke Ulangan pasal 31, Musa mendidik anak-anak, atau lebih tepatnya Musa mengingatkan bahwa perintah Allah tidak saja kepada orang tua, orang dewasa, tapi juga kepada anak-anak. Nah, karena pada saat itu Ulangan pasal 31 ini, Musa merupakan bagian akhir dari Musa yang saat-saat terakhir dirinya bersama orang-orang Israel dalam perjalanan tadi menuju tanah perjanjian. Musa tidak akan lagi memimpin mereka, tidak membimbing mereka dalam perjalanan itu, tetapi kemudian Musa menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa pada hari mereka berpisah itu diingat, dan kemudian menjadi satu tradisi disebut hari penghapusan hutang, atau disebut hari raya Pondok Daun. Biasanya dilakukan hari raya Pondok Daun ini setiap tahun, dan di tahun ke-7 dilakukan penghapusan hutang. Jadi misalkan punya hutang nih si A kepada si B di tahun pertama, nanti ketika prosesnya misalkan lebih dari 8 tahun, si B mendapatkan penghapusan di tahun ke-7. Bisa dibuat nol, dalam arti tidak ditagih lagi, misalkan seperti itu. Tapi tidak saja berbicara hari raya Pondok Daun itu, dia berbicara juga di mana bangsa Israel dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir itu. Nah, pengajaran dari hari raya Pondok Daun ini, dan juga dalam Ulangan pasal 31, Musa mengingatkan perintah Allah, kebaikan Allah tidak saja bagi orang dewasa, orang tua, tetapi juga kepada anak-anak.
Jadi tidak aspek ekonomi tadi hapus hutang atau aspek sosial dibebaskan dari tanah perbudakan, tetapi Musa juga rindu untuk bangsa Israel dan bahkan kita juga memperhatikan atau mendidik anak-anak. Dan kemudian Bapak sekalian tadi di Ulangan pasal 31 ayat 13 ada kata isma'u, kemudian juga ada kata belajar. Kata belajar dalam bahasa Ibraninya ialah wilmadu. Wilmadu dalam bahasa Ibraninya belajar. Anak-anak itu belajar dari orang tua, orang dewasa, melalui penglihatan, melalui perkataan juga yang mereka dengar. Tidak saja dalam rangka kegiatan keagamaan atau tradisi tadi yang banyaknya luar biasa, yang mereka harus mendengar sebanyak 613 perintah dari Musa dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, atau bahkan hal-hal positif sebanyak 248 dan negatif sebanyak 365 total dari para guru atau rabai. Jadi ada banyak tuh. Tentu bagi anak-anak ini pusing atau seperti apa. Tetapi pengajaran ini diberikan di setiap hari Sabat atau dalam kerangka kegiatan keagamaan. Dan tidak saja dalam kegiatan pendidikan anak, tapi dalam raya Pondok Daun, di mana bangsa Israel dibebaskan dari tanah perbudakan, di mana di situ juga dirayakan hari penghapusan hutang. Tadi selama 7 tahun, di tahun ke-7, setiap hutang dihapuskan. Tapi poin yang kemudian menjadi menarik dan menjadi perhatian ialah Musa mengajak orang-orang Israel untuk kemudian mendidik anak-anak. Dan juga bagi kita saat ini, emang penting mendidik anak. Atau kita sudah serahkan kepada sekolah atau juga di sekolah minggu melalui komisi pelayanan anak. Tapi sebagai orang tua, baik kandung atau sebagai orang tua dalam hal opung boru, opung doli, oma opah yang mengajarkan kepada cucu-cucu, juga diundang untuk mendidik anak-anak melalui perkataan, terlebih juga di dalam ucapan. Nah, setiap orang diajak, setiap orang dipanggil. Mengapa? Dalam kerangka Ulangan pasal 31 ini, atau di mana orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian itu, atau di situ juga ada penghapusan hutang. Kerangka ini kemudian secara teologi untuk kemudian orang-orang dewasa, orang tua yang sudah dibebaskan dari dosa, sudah dibebaskan dari hutang-hutang dosa, untuk mendidik anak-anak. Tidak kemudian terlalu santai, tidak kemudian kurang memperhatikan anak-anak. Lalu bagaimana kalaupun sudah menempuh atau membiayai dalam pendidikan, menghantar misalkan, atau juga dalam mengajak anak-anak dalam sekolah minggu, kita juga dalam tingkah kehidupan orang tua tentunya lebih memahami bagaimana sih memperdengarkan, bagaimana sih dalam Ulangan pasal 31 ayat 13 tadi, atau dalam bahasa Ibraninya bagaimana memperdengarkan itu. Isma'u itu dalam bahasa Ibraninya bisa dalam hal-hal sederhana dan melalui pengalaman. Maka tadi dalam Ulangan pasal 31 ayat 13 ada kata wilmadu atau dalam bahasa Ibraninya wilmadu itu anak-anak belajar. Apa yang anak-anak pelajari dari para orang tua mengenai Allah, mengenai kebaikan Allah dalam contoh sehari-hari. Orang tua mungkin dapat bersaksi, mungkin pernah dalam pekerjaan atau dalam kehidupan keluarga kehabisan uang misalkan. Kemudian kebaikan Tuhan itu nyata melalui tetangga, melalui teman sekerja yang menghantar atau memberi tumpangan,
dalam kehidupan sehari-hari sudah habis uang nih untuk beli beras. Entah bagaimana ada yang mengirimkan beras, entah bagaimana ada yang mengirimkan makanan. Ini yang kemudian sebagai orang tua, orang dewasa mengajarkan, atau dalam bahasa Ibrani Ulangan pasal 31 ayat 13. Anak-anak belajar. Bahasa Ibraninya will ma'adu. Mereka belajar melalui pengalaman Bapak Ibu sekalian. Anak-anak itu belajar dari kita, tidak saja melalui perkataan, juga melalui perbuatan. Dari sana kemudian kita mempersaksikan kebaikan Allah bagi anak-anak. Karena kita sudah menerima kebaikan Allah, karena kita juga sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Makanya tadi di Ulangan pasal 31 dan tadi kita baca di khususnya di ayat 13 dikatakan dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan. Supaya anak-anak takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan memiliki hidup yang kemudian menjadi berkat. Dengan takut akan Tuhan, bagian bersyukur kepada Tuhan. Selamat menjadi orang tua yang mendidik anak-anak seperti halnya Musa yang mendidik tidak saja kalangan orang dewasa tetapi juga memperhatikan kepada anak-anak. Selamat menjadi orang tua, orang dewasa yang memperhatikan, mendidik anak-anak melalui perkataan, melalui perilaku, supaya anak-anak semakin takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kita juga kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam buku renungan di halaman 88 ditanya nih, di dalam renungan halaman 92 ditanya, apa sih hak anak-anak di gereja? Apa sih hak anak gereja? Kita bersyukur, puji Tuhan, bersama guru-guru sekolah minggu atau komisi pelayanan anak pernah dilakukan PBALB, Pekan Belajar Libur Bersama, atau juga merayakan Paskah dan merayakan Natal. Dan juga ada sentuhan dalam arti ketika hari ulang tahun anak-anak. Dan apalagi ya hak anak-anak dalam gereja tentunya. Ya, dilibatkan selalu, diajak selalu untuk aktif. Seperti minggu lalu tanggal 7 November ada perwakilan anak-anak yang ikut membaca atau mengambil bagian di tata kebaktian. Kedepannya pun kita kembangkan secara kreatif peran atau keberadaan anak-anak untuk mereka kemudian belajar, untuk kemudian mereka mendengar dan menyaksikan kebaikan Allah melalui gereja yang melibatkan anak-anak. Seperti HUT Gereja Kristen Pasundan yang ke-87 memiliki tema seperti dalam buku Pekan Keluarga, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Dalam kitab Markus pasal 10 ayat 14 menjadi tema HUT ke-87 Sinode Gereja Kristen Pasundan. Libatkan selalu anak-anak dengan cara memperhatikan hak-hak mereka atau anak-anak. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, apa bentuk perhatian jemaat? Sudah kita bahas tadi, apa sih perhatian jemaat bagi anak-anak? Puji Tuhan, kita akan selalu mendukung dalam PBALB, Pekan Belajar Libur Alkitab Bersama itu, atau bahkan dalam pelayanan atau program Komisi Pelayanan Anak, kita dukung, kita doakan untuk kemudian anak-anak mendengar, atau kemudian anak-anak memperhatikan, dan di sana mereka belajar kebaikan Allah melalui gereja, melalui Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mereka mengalami kebaikan Allah, dan untuk kemudian mereka
juga membagikan kebaikan Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selamat, seperti Musa yang mendidik anak-anak, kita pun dipanggil untuk mendidik anak-anak, baik dalam hal gereja, dalam keluarga, dan dalam hal masyarakat. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, yang mengasihi kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang selalu menghibur dan memberikan kekuatan bagi kami melalui kuat dan kuasa Roh Kudus. Dalam pekan keluarga, kami menyongsong HUT Gereja Kristen Pasundan yang ke-87. Secara daring ya Allah, mampukan kami untuk seperti Musa mendidik anak-anak, kami pun juga dapat menjadi sebagai orang tua, ayah ataupun ibu, atau orang dewasa dipanggil untuk juga mendidik anak-anak. Tidak melihat mereka sebagai tenaga gereja sumber daya di masa depan, tetapi juga menjadi sumber daya di masa kini. Karena kami rindu seperti halnya Musa, memberikan pengajaran atau perintah Allah tidak saja kepada orang dewasa, tapi juga kepada anak-anak, dengan tujuan untuk mempersaksikan kebaikan Allah. Kami pun juga rindu bersama-sama sebagai orang dewasa atau orang tua, dan juga sebagai anak-anak mau mempersaksikan kebaikan Allah di dalam kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Baik, pada kebaktian rumah tangga melalui renungan secara daring ya Allah, kami juga mau mendukung dalam doa untuk pribadi yang sedang dalam sakit. Kami mendukung dalam doa untuk Ibu Marlia Tambunan. Kita juga dalam proses pemulihan Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Bilpen Manulang, Ibu Ruth Lina Barus. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, baik mereka sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan, ataupun dukungan dari keluarga melalui kesehatan, melalui fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan istirahat. Juga iman pengharapan kepada Tuhan dapat memberikan berkat dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami juga bersama dengan itu mengucap syukur Tuhan telah menambahkan usia bagi pribadi lepas pribadi di antara kami, yakni untuk Saudara Stanley Novaldo, Bapak Jeffrey Ferdinand, Ananda Filska Timonia Kimberly Girsang, Ibu Pregi Selvaza Putri, dan Ananda Feraldi F. Noftama. Tuhan berkati tidak saja pertambahan usia, kebijaksanaan, kesehatan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari. Tuhan berkati kami yang Tuhan tambahkan usia, dan berkati kami selalu ya Allah. Di saat yang bersama dalam persekutuan Gereja Kristen Pasundan Jati Asih, kami juga berdoa untuk dua keluarga, yakni keluarga Bapak Penatua Sadol Wasner Sinaga dan keluarga Bapak Saud Monang Sianturi. Berkati sebagai ayah, sebagai ibu, anak-anak dan keluarga besar di tengah-tengah keluarga ini, kesehatan, sukacita, pekerjaan, pelayanan, dan ada keharmonisan untuk menjadi cara Tuhan memberkati mereka dan mereka pun mempersaksikan kebaikan Allah bagi sesama. Kami juga dalam rangka menjelang HUT Gereja Kristen Pasundan ke-87 mendukung dalam doa untuk majelis sinode, badan-badan pelayanan, dan pribadi lepas pribadi di dalamnya. Kami juga berdoa untuk BP Klasis. Kami berdoa untuk pos pelayanan. Kami berdoa juga untuk keluarga pendeta dan keluarga pendeta emeritus ya Allah. Berkati, jauhkan dari mara bahaya dan penyakit apapun ya Allah. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, yakni Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, aparatur tertinggi sehingga terendah, tenaga medis, tenaga keamanan ya Allah, agar kami tetap mematuhi protokol kesehatan dan bagian dari memutus
penyebaran dari virus corona, ya Allah, kami juga mau menuju herd immunity, kiranya diberikan kemudahan agar kami dapat divaksin, agar bangsa Indonesia atau dunia ini terbebas dan memiliki daya tahan tubuh atau menuju herd immunity, agar kami bisa berjumpa, agar kami dapat kemudian Tuhan berkati lagi dan lagi. Jauhkan kami juga dari bencana alam, dari kerusuhan, ya Allah yang maha baik. Di saat yang sama, Tuhan dengarkan apa yang menjadi pokok-pokok doa kami dalam hati untuk anggota keluarga kami yang merindukan pekerjaan, merindukan partner kehidupan, buah hati, sukacita, dan hal-hal lainnya Tuhan. Baik dalam prestasi pendidikan, pekerjaan, Tuhan berkati. Jauhkan kami dari konflik, buat kami berdamai satu dengan yang lainnya ya Allah, dan pakai kami untuk selalu menjadi berkat bagi sesama. Ya Allah yang maha baik, untuk setiap pokok-pokok doa kami ini secara pribadi dan bersekutu ini jauh daripada sempurna. Kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga di dalam Pekan Keluarga Menyongsong HUT Gereja Kristen Pasundan yang ke-87. Kita sudah mendasari dalam Ulangan pasal ke-31 ayat ke-13 khususnya yang kita baca dengarkan, tapi secara mandiri Ulangan 31 pasal 10 sampai 13. Kita diundang seperti Musa mendidik anak-anak sebagai orang tua, sebagai orang dewasa. Ajak anak-anak untuk mendengarkan dan belajar kebaikan Allah, agar mereka tidak saja menjadi tenaga masa depan para anak-anak, tetapi menjadi sumber daya tenaga pada masa kini untuk belajar, untuk mendengarkan kebaikan Allah. Dan dari sana kita mengimani, bahkan melalui anak-anak pun kita mendapat damai sejahtera, karena kita sudah mengajarkan, sudah mendidik atas kebaikan Allah. Untuk kita pribadi lepas pribadi dapat menghimpun persembahan baik melalui amplop, dan ketika hari Minggu dapat diserahkan dalam kebaktian Minggu atau melalui transfer kepada rekening bank bendahara jemaat. Selamat mendidik anak-anak seperti Musa untuk mengajarkan kebaikan Allah kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin.